Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Zahra Munte, NPM 21082601125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai electrolyte and acid-base therapy in emergency setting. Yang pertama, elektrolit. Gangguan elektrolit sering terjadi pada pasien yang sakit, kritis, dan cedera. Abnormalitas ini mengubah fungsi fisiologis dan berkontribusi terhadap morbiditas dan mortalitas. Gangguan elektrolit ini mengancam jiwa pada pasien saat kritis. Adalah gangguan pada kadar kalium, natrium, kalsium, magnesium, dan fosfat. Dengan pengenalan dan penanganan dini, komplikasi yang berpotensi mengancam jiwa dapat dihindari dan hasil akhir dapat ditingkatkan. Untuk gangguan elektrolit ini sendiri terjadi akibat dari penyakit yang mendasarinya. Penting untuk mencari penyebabnya. Selanjutnya, banyak manifestasi klinis tidak spesifik pada perubahan elektrolit tertentu dan mungkin disebabkan oleh beberapa abnormalitas. Urgensi pengobatan tergantung pada kondisi klinis daripada konsentrasi elektrolit absolut. Semua gangguan elektrolit yang parah memerlukan penilaian ulang yang sering selama melakukan koreksi. Biasanya hiponatremi adalah kasus yang banyak terjadi pada IGD. Walaupun belum tentu hipotermi yang menyebabkan pasien datang ke IGD, tapi bisa digambarkan ketika pasien datang ke IGD, maka hiponatremia cukup banyak ditemukan. Ada 3 elektrolit yang penting. Yang pertama natrium, kalium, dan kalsium. Untuk pada solut atau zat dalam tubuh, itu terdapat 2, permeabel tidak aktif, bebas melewati membran sel, contohnya urea, etanol, glukosa. Selanjutnya ada impermeabel aktif, tidak bebas melewati membran sel, contohnya natrium. Dalam perhitungan cairan maupun elektrolit, biasanya menggunakan osmolalitas. Juga akan kelainan elektrolit yang memerlukan perhitungan osmolitas serum darah urin. Osmolitas adalah jumlah solut dalam 1 kg air, osmolaritas jumlah solut dalam 1 liter larutan. Selanjutnya, kompartemen cairan tubuh. Terdapat 2 kompartemen cairan mayor, yaitu intercellular fluid, cairan di dalam sel, extracellular fluid, atau cairan yang berada di luar sel. Yang pertama kita akan membahas natrium, yaitu berperan sebagai konduksi impuls saraf dan kontraksi otot, regulasi pergerakan air. Untuk extracellular fluid dibedakan menjadi interstitial fluid, cairan yang mengelilingi sel, dan plasma, cairan yang berada di intravaskular. Untuk sodium hemostasis itu sendiri, kisaran normal konsentrasi natrium dalam plasma adalah lebih dari 135 sampai 145, menjadikan natrium sebagai ion dengan efek osmotik paling signifikan dalam cairan ekstraseluler. Selanjutnya, seperti yang tadi, peran pada natrium ini sangat penting. Jika natrium dalam plasma berubah, perubahan tersebut akan menentukan tingkat cairan di kompartemen lainnya. Selanjutnya, bisa pada kekurangan natrium, bisa terjadi hiponatremia atau hipernatremia, yaitu merupakan masalah air. Jika terjebak dalam pemikiran bahwa hipo adalah hiponatremia adalah masalah garam, salin, atau natrium. Natrium serum mewakili konsentrasi, bukan status volume. Jadi setiap disnatremia sebenarnya merupakan representasi dari perubahan osmolitas serum, bukan konsentrasi natrium. Selanjutnya kalium. Kalium adalah ion intraseluler yang esensial untuk memelihara potensial membran listrik. Sekitar 2% dari total kalium tubuh berada di kompartemen ekstraseluler. Untuk hemostasis kalium itu sendiri, yaitu meskipun sebagian besar kalium ditemukan di dalam sel di sel, konsentrasinya itu diukur dalam plasma. Untuk kalium dalam cairan melalui 2 cara. Yang pertama kalium dari makanan, dan yang kedua karena membuat sel lebih bermeabel terhadap kalium daripada natrium, sehingga lebih banyak kalium yang bocor keluar sel. Selanjutnya, peran kalium osmosis. Sebagai ion positif intraseluler utama, kalium bertanggung jawab atas volume cairan intraseluler melalui osmosis. Jika kalium
meningkat dalam cairan ekstraseluler, sel akan sedikit menyusut karena osmosis. Peran kalium pada keseimbangan asam basa. Jadi kalium juga berperan dalam keseimbangan asam basa. Bergerak masuk keluar dari sel, terdapat pergerakan kalium yang berlawan arah. Pergerakan ini membantu mempertahankan keseimbangan listrik di dalam sel. Pada asidosis, terdapat kelebihan H+ yang menentukan pH dalam cairan ekstraseluler. H+ bertukar dengan ion kalium, meningkatkan kadar kalium ekstraseluler. Pada alkalosis, akan ada perkurangan H+ dalam cairan ekstraseluler. H+ bergerak ke kompartemen ekstraseluler dan kalium bergerak ke dalam sel. Pergerakan ini dapat menyebabkan penurunan kalium dalam cairan ekstraseluler. Selanjutnya, pada kalium ini bisa terjadi hipokalemia dan juga hiperkalemia. Untuk hipokalemia ini terjadi jika kadar kalium plasma berkurang, sedang berkurang dari 3,5. Sedangkan hiperkalemia itu kadar kalium plasmanya itu lebih dari 5,1. Apakah intake dari kalium itu bisa dari makanan? Iya, yang pertama dari kacang, bayam, kentang, dan juga pisang. Selanjutnya, kalsium. Hemostasis kalsium ini sangat penting untuk fungsi tubuh yang normal, bahkan perubahan kecil dalam konsentrasi kalsium bisa mematikan. Kadar normal kalsium dalam plasma bervariasi antara 9 sampai 11 miligram per desiliter. Sangat penting untuk menjaga kadar kalsium dalam rentan yang spesifik. Jika kadar kalsium terlalu tinggi, disletimia jantung bisa terjadi. Gejala lainnya itu termasuk kelelahan, kebingungan, mual, koma, henti jantung, dan kalsifikasi jaringan lunak. Sedangkan jika kalsium terlalu rendah, kejang otot bisa terjadi. Ketika kadar kalsium sangat rendah, seseorang bisa mengalami tetanus. Jika kadar kalsium terlalu rendah, juga bisa akan terjadi pernafasan yang terhenti. Efek dari kalsitonin ini sendiri adalah ketika kadar kalsium plasma terlalu tinggi, kelenjar tiroid dapat mendeteksi konsentrasi kalsium yang tinggi dan melepaskan hormon kalsitonin ke dalam darah. Selanjutnya, ketika kadar kalsium plasma terlalu rendah, kelenjar paratiroid mendeteksi konsentrasi kalsium yang rendah dan melepaskan hormon paratiroid atau PTH. Selanjutnya, yaitu asam basa. Pemeriksaan AGD atau analisa gas darah, maka setidaknya kita akan mendapatkan parameter sebagai berikut, yaitu H+ 35 sampai 45, pH 7,35 sampai 7,45, HCO3 22 sampai 26, dan PCO2 35 sampai 45. Kelainan asam basa. Jika pH menurun, HCO2 per PCO2-nya meningkat, itu bisa terjadi yang namanya respiratory acidosis. Pada asidosis respiratorik, pasien hipoventilasi, maka PCO2 akan naik dan pH akan turun. Pada pada respiratory acidosis akut dan kronis memerlukan beberapa kompensasi ginjal memerlukan beberapa jam sampai dengan hari. Maka HCO3 akan naik sedikit dan HCO3 naik lebih banyak. Fase akut untuk tiap kenaikan 10 unit PCO2 akan diikuti dengan kenaikan 1 unit HCO3. Untuk fase kronik, untuk tiap kenaikan 10 unit PCO2 akan diikuti dengan kenaikan 3 unit HCO3. Selanjutnya, jika pH menaik tapi HCO3 dan PCO2 menurun, itu dinamakan dengan respiratory alkalosis. Di mana pada alkalosis respiratorik pasien hiperventilasi, maka PCO2 akan turun dan pH akan naik. Pada alkalosis respiratorik terjadi penurunan PCO2 dan pH akan naik, ginjal akan mengkompensasi dengan cara menurunkan HCO3. Untuk fase akut, untuk tiap penurunan 10 unit PCO2 akan diikuti dengan penurunan 2 unit HCO3. Sedangkan fase kronik, untuk tiap kenaikan 10 unit PCO2 akan diikuti dengan kenaikan 4 unit HCO3.
Selanjutnya, jika pH menurun dan HCO3 dan PCO2 menurun, itu dinamakan metabolik asidosis. Pada asidosis metabolik, bikarbonat turun, pH akan juga ikut turun. Pada asidosis metabolik terjadi penurunan HCO3, pH akan turun, paru akan mengkompensasi dengan cara menurunkan PCO3. Kompensasi respiratorik terjadi dalam waktu singkat sehingga kita tidak membedakan akut dan kronis. Untuk tiap penurunan 1 unit HCO3 akan diikuti dengan penurunan 1 unit PCO2. Selanjutnya, jika pH naik dan HCO3 dan PCO2 naik, itu dinamakan metabolik alkalosis. Pada ini, bikarbonat naik dan pH akan juga ikut naik. Pada alkalosis metabolik, terjadi kenaikan HCO3 yang akan juga membuat pH akan naik. Paru akan mengkompensasi dengan cara menaikkan PCO2. Dan pada waktu ini kita tidak bisa membedakan mana akut dan kronis. Untuk tiap kenaikan 2 unit HCO3 akan diikuti dengan kenaikan 1 unit PCO2. Kompensasi asam basa. Kompensasi yang dimaksud adalah ketika paru berusaha mengkompensasi kelainan metabolik dan ketika ginjal berusaha mengkompensasi kelainan respiratorik. Asidosis metabolik yaitu paru hiperventilasi, sedangkan alkalosis metabolik paru hipoventilasi. Untuk metabolik sistem, asidosis respiratorik yaitu ginjal retensi HCO3, sedangkan alkalosis respiratorik ginjal ekskresi HCO3. Ini referensi yang saya gunakan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.